puji Tuhan hampir untuk NTT itu di nasional juga sama, itu untuk SMA SMK lain juga sama saya lihat. Itu sudah khusus literasi numerasi itu rata-rata sudah di sedang. Lalu secara sekolah itu ada yang sudah hijau malah ya. Yang pertama itu jurnal psikologi di Amerika. Mereka meneliti kurang lebih 100.000 orang tentang efek dari media sosial, khususnya video-video pendek, TikTok, YouTube dan lain-lain itu. Hasil penelitian itu membuktikan ternyata dampak dari scroll itu menurunkan kognisi, kemampuan kognisi, memori dan atensi, itu perhatian. Jadi itu menurun, tetapi meningkatkan stres, kecemasan dan gangguan tidur, insomnia. Ini hasil penelitian loh. Dengan mencintai puisi-puisi ini, sukma dari sukmaku, terbukalah medan laga sekaligus kubu. Hidup takkan pernah aman, kapan dan dimanapun. Selamanya terancam bahaya. Dan kebenaran sunyi itu, penawar duka bersahaja. Selalu risau mengembara, mustahil seperti misteri. Bayang-bayang rahasia, bayang-bayang bersilangan, bayang lintas bayang pelintasanku. Dengan mempercayai kata yang kutulis ini, jiwa dari jiwaku, jadilah raja di raja sekaligus budak belian. Sebuah kerajaan purbani, lebih dari nafasku, bernama senantiasa nasibmu, Umbu Landu Paranggi. 1970. Halo sahabat pendengar podcast KTN dimanapun Anda berada, senang sekali akhirnya kami bisa hadir kembali di layar kaca. Dan hari ini kita kedatangan tamu seorang penulis buku dari NTT, dan kita akan berbincang tentang sastra Indonesia, tentang tanah Nusa Tenggara Timur, dan tentang tantangan literasi. Nah, buku yang hari ini dibawa oleh penulisnya sendiri itu adalah dua tokoh besar, dan itu akan menjadi pintu masuk obrolan kita hari ini, yaitu Gerson Poik dan Umbu Landu. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu narasumber kita hari ini, Kakak Robi Faik. Selamat datang, terima kasih sudah memenuhi undangan hari ini. Selamat bertemu ya. Oke. Kakak, kita langsung saja. Siap. Kakak, kira-kira apa yang melatar belakangi kakak menulis buku esai tentang Gerson Poik dan Umbu Landu Paranggi? Ya, pertama tentu terima kasih untuk kesempatan ini kalian dan teman-teman. Buku yang tadi sebutkan kalian itu yang ini ya, buku esai judulnya Mengenal Gerson, Mengenang Umbu ya. Buku ini sebenarnya terbit tahun lalu di penghujung tahun, dan sudah di launching dan dibedah di The Art Cafe. Sempat undang juga kalian waktu itu, tidak sempat hadir tapi sudah dibedah. Kemudian sebelumnya di Instagram juga, live Instagram dengan teman-teman dari penerbit ya. Jadi mengapa saya menulis buku ini, antara lain, jadi ini sebenarnya bukan buku yang direncanakan atau maksudnya saya tiba-tiba duduk lalu susun dari buku ini, tidak. Dia prosesnya seiring waktu. Jadi saya menulis esai, jadi saya menulis puisi, cerpen, lain-lain novel, tapi salah satu yang saya tulis juga esai. Dan dalam beberapa tahun terakhir itu beberapa esai saya tentang Gerson dan Umbu ya, Gerson Poik dan Umbu Landu Paranggi. Kemudian sebelum buku ini ada juga buku esai judulnya Umbu Sang Metiem. Itu esai-esai sastra dan literasi yang di dalamnya ada beberapa esai ini tentang dua orang ini. Nah, kemudian satu ketika saya berpikir untuk lebih spesifikkan kedua tokoh ini ya. Mengapa? Karena menurut saya dua tokoh ini bisa menjadi pintu masuk, seperti tadi istilah dari kalian tadi, pintu masuk untuk kita belajar atau kita membangun dunia literasi khususnya di NTT ya. Mengapa dua ini? Tentu yang pertama dari sisi usia mungkin ya. Dua ini adalah para pendahulu kita ya, sumber kita ya. Lalu kalau secara khusus misalnya Gerson ya, Gerson itu oleh Yohanes Sehandi. Pak Yohanes Sehandi itu
pengamat sastra dari Universitas Flores, dan itu sudah dipublikasikan di bukunya. Dia menyebut Gerson Poik itu sebagai perintis sastra modern NTT. Artinya orang NTT pertama yang menulis di media nasional, yaitu puisi judulnya Anak Karang. Ada di kumpulan puisi yang saya bawa juga. Nanti sebentar kalau sempat saya bacakan. Ya. Kalau boleh saya mau Ya, pulang. ada nanti kita atur ya. Dia perintis sastra modern NTT, kemudian tidak hanya puisi, Gerson juga orang NTT pertama yang menulis cerpen di media nasional tahun 64 itu ya. Kemudian orang pertama NTT juga yang menulis novel. Ya. Jadi beliau perintis itu ya. Kemudian Umbu secara usia Gerson duluan, jadi publikasinya duluan, tapi mengapa Umbu saya ambil juga? Karena Umbu ini salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah sastra nasional. Tetapi berbeda dengan Gerson, Umbu lebih memilih sebagai pemain belakang di layar, di balik layar begitu. Ya, dari tangan Umbu itu lahir begitu banyak tokoh. Kalau yang kita kenal mungkin MH Ainun Najib atau Cak Nun. Oh iya ya. Iya, lalu termasuk tokoh-tokoh lain, termasuk Ebit GAD itu. Banyak orang yang tidak tahu, tapi itu orang-orang yang bisa kita katakan sebagai murid Umbu atau orang-orang yang bersentuhan dengan Umbu ketika Umbu berada di Yogyakarta lewat Persada Studi Club. Kemudian akhirnya berlanjut di Bali sampai dengan beliau meninggal. Jadi intinya seperti yang saya tulis di pengantar buku ini, buku ini atau kumpulan esai ini pertama-tama saya persembahkan untuk dua orang ini sebenarnya. Ya, penghormatan kita untuk dua tokoh yang saya anggap luar biasa untuk Indonesia dan khususnya NTT. Tetapi yang kedua, lewat buku ini saya juga ingin supaya kita orang NTT khususnya mungkin generasi muda ya, kita menghidupkan spirit yang pernah mereka tinggalkan itu, atau meminjam istilah yang kali saya senang topiknya itu apa, merawat ingatan atau apa itu. Itu penting sekali itu ya. Dan ya mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini, dan saya yakin siapapun yang menonton obrolan kita ini, ya mudah-mudahan yang pertama tentu kenal dua orang ini dulu. Seperti judul buku ini, mengenal ya. Kalau yang sudah mengenal, oke, pengenalan ulang lah. Tetapi yang kedua, mengenang di situ dalam arti menghidupkan spirit yang mereka pernah perjuangkan atau pernah mereka hadirkan dalam perjalanan hidup mereka. Itu kurang lebih gambaran. Lalu kenapa esai ya? Karena ini merupakan kumpulan esai. Jadi esai-esai yang saya himpun, ada juga beberapa yang saya tulis secara khusus. Tapi umumnya esai-esai yang mewarnai perjalanan saya, terutama perjumpaan saya dengan dua tokoh ini. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau mau dibilang, kalau saya ambil kesimpulan sedikit ya kakak ya. Kalau kita omong tentang tokoh-tokoh sastra NTT, kalau kita omong secara nasional pasti banyak anak-anak muda yang mengerti tentang sastra, yang tahu tentang dunia sastra itu mereka pasti lancar menyebutkan nama A, nama B, nama C. Betul. Tapi kalau untuk NTT belum tentu. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang juga saya tertarik waktu saya lihat tentang promosi buku itu. Story-nya siapa ya waktu? Oh, Kak Abdi. Story-nya Kak Abdi Kera tentang ada mau beda buku ini kan. Dulu ini kalau tiba-tiba ada yang membahas tentang Gerson. Membahas tentang Gerson itu banyak, tapi mengenalkan Gerson ke anak muda itu belum tentu semua mau mengenalkan. Biarkan mereka mencari. Syukur-syukur kalau anak muda mau cari tahu. Tapi kalau tidak kan juga susah. Nah, kakak, sekarang saya mau tanya tentang Gerson Poik. Apa menurut kakak itu, apa keunikan Gerson Poik sebagai sastrawan Indonesia? Dan kira-kira relevansinya dengan kondisi hari ini itu seperti apa? Ya, tadi saya lupa di awal bahwa dua orang ini, perjumpaan saya yang keduanya itu perpaduan warna yang unik kali ya. Jadi Gerson saya bertemu secara langsung beberapa kali ya. Antara lain yang pertama itu di Temu Sastra Pertama NTT 2013. Ini di depan ini, di Taman Budaya. Taman Budaya. Iya, Taman Budaya juga ya? Taman Budaya pakai nama beliau ya. Tapi itu nanti ada ceritanya. Iya. Kemudian bertemu lagi di ND 2015, Temu Sastrawan NTT kedua. Kegiatannya di Unflor. Lalu pernah ajak ke redaksi juga dulu, ke RRI. Ya, dari intinya Gerson saya bertemu secara langsung. Kalau Umbu tidak secara langsung. Itu hanya bertemu lewat karya dan pembahasan. Nah, khusus Gerson, kalau tadi
ditanyakan apa keunikan atau warna khasnya, saya pikir salah satu yang bisa kita kenang yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, Gerson orang NTT pertama yang tampil di nasional, artinya publikasi pertama ya. Kemudian warna khasnya ya warna NTT. Kalau saya lihat beliau hampir semua karyanya itu mengangkat tentang lokalitas kita. Dan Gerson memang karena mungkin ini ya kali ya apa perjalanan hidup khususnya penulis ya. Itu kalau menurut saya itu sedikit banyak atau lebih banyak dipengaruhi oleh perjalanan hidup penulis itu sendiri ya. Saya pikir kalian sepakat itu. Nah, Gerson ini, beliau ini mungkin salah satu penulis yang hampir keliling semua daerah ini. Jadi beliau lahir di Rote. Tetapi kalian tahu, beliau itu pernah hidup di Soe, yang saya sebut salah satu, Alor, Ruteng, Bajawa, Maumere. Hampir semua. Ya, dia berpindah ikut orang tuanya. Lalu sesudah waktu berkarya sebagai guru awalnya itu, dia di Ternate, di Maluku. Kemudian pindah ke Nusa Tenggara Barat. Lalu akhirnya masuk ke Jakarta dan sesudah dia mundur dari guru. Nah, jadi itu salah satu warna khasnya itu beliau mengangkat tentang NTT, lokalitas NTT, dan itu kental sekali. Lalu yang bisa disebut warna khas juga yang lain, saya pikir Gerson itu satu dari sekian banyak penulis yang ya saya usahakan cari istilah, tapi untuk sementara mungkin kita pakai istilah memegang kesetiaan itu. Itu mahal sekali menurut saya. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya setiain. Tapi Gerson itu menulis sampai tidak bisa lagi. Sampai beliau meninggal pun itu masih ada tulisan-tulisan yang dilanjutkan oleh Kak Fani Poik. Iya. Anaknya yang sekarang mengelola Yayasan Gerson Poik di Jakarta. Fani Jonathan Poik. Ya. Jadi itu saya pikir nilai yang sangat mahal kalau kita mengenang Gerson dan Umbu sana ya. Jadi sekali lagi warna khasnya, dan kalau menyambung tadi apa yang bisa implementasi atau yang kita bisa pelajari ya, saya pikir tadi mengangkat lokalitas dalam karya-karya itu. Gitu kurang lebih kalau dari Gerson yang saya lihat seperti itu. Kayaknya kalau mau bilang angkat lokalitas untuk dalam berkarya itu, saya pernah baca kakak punya novel satu. Yang mana ini? Yang Benenai itu. Oh ya, itu judul lengkapnya cukup panjang. Seperti Benenai. Seperti Benenai, cintaku terus mengalir untukmu. Ah, betul itu sudah. Dapat di mana itu? Waktu itu saya dapat hasil todong sebenarnya. Itu siapa yang todong saya ya? Oh, Ardi. Astaga. Ardi yang todong saya. Ardi milik ya. Ambil novel, tapi bagus. Tapi saya bilang, oh hasil todong ini ternyata tidak merugikan juga ternyata. Iya, tapi bagus kakak, itu novel salah satu yang akhirnya oke lah. Maunya untuk kita yang belum pernah sampai ke Malaka. Oke, berarti yang itu kan betul menggambarkan sekali Malaka seperti apa kan di situ. Dari budayanya, dari tempatnya. Iya, itu yang kasih pengantar Pak Marcel. Iya, Pak Marcel Robot. Betul. Nah, tadi kita sudah bahas banyak tentang Pak Gerson Poik. Sekarang kita pindah ke Umbu Landu Parangi. Ini kalau mau ngomong jujur kakak, nama ini juga saya baru dengar. Baru dengar. Sejak ini. Oh, jadi saya sebentar waktu Gersonnya kan saya tahu. Iya. Gersonnya saya tahu, tapi Umbu Landu Parangi ini akhirnya waktu saya baca itu saya coba searching, dan memang ternyata ada ya ini toko. Dari namanya kan Sumba, kita langsung tahu Sumba kan ini. Ini Sumba. Tapi siapa itu belum tahu. Siapa ini belum tahu. Saya baru tahu ini waktu dari judul buku ini loh. Oh ternyata ada orang NTT yang sehebat ini ternyata. Berarti buku ini berguna juga setidaknya untuk kalian. Memperkenalkan. Oke. Minta maaf. Jadi Umbu ini dikenal sunyi, namun ternyata dia punya pengaruh yang cukup besar. Kira-kira bagaimana kakak memaknai keheningan Umbu dalam dunia sastra? Iya, oke. Kata keheningan itu sendiri memang satu kata yang dilekatkan pada Umbu ya. Banyak orang yang, terutama yang sudah mengenal Umbu, pasti kalau kita bincang, salah satu hal yang muncul adalah keheningannya. Itu sebenarnya kalau dari versi Umbunya sendiri merujuk pada perjalanan Umbu di Bali. Jadi waktu itu saya pernah nonton satu YouTube dan juga di beberapa sumber yang saya baca, salah satu hal yang menarik bagi Umbu dan akhirnya kenapa dia memilih Bali itu soal keheningan itu, yaitu perayaan Nyepi. Nyepi itu bagi Umbu sangat dalam ya. Kalau dalam wawancaranya dengan majalah Balairung dari UGM tahun 91 atau 93, jadi Umbu katakan Nyepi itu bukan soal kesunyian semata. Kan Nyepi kan kalau di Bali itu listrik
padam, semua tidak beroperasi kecuali mungkin rumah sakit. Nah, bagi umbu keheningan itu dimaknai bukan sebagai pasif, tapi keheningan yang aktif begitu ya. Bagaimana itu kita jelaskan? Tapi keheningan yang dahsyat. Jadi hening tetapi menggali sesuatu. Jadi bukan hening dalam arti duduk menghayal atau ya. Jadi keheningan tetapi dalam konteks hidup manusia dan termasuk dalam konteks penulis itu bagi umbu, dia katakan ini di salah satu kutipan yang saya posting juga sebelum bedah buku ini. Umbu katakan setiap orang termasuk penulis itu harus dalam hidupnya itu menyediakan waktu untuk kembali ke diri ya. Jadi dalam keheningan itu kita bisa berefleksi diri, bermenung ya, mempertanyakan diri, lalu ya melihat perjalanan hidup kita dan seterusnya. Jadi intinya keheningan yang dimaknai oleh umbu atau jalan keheningan umbu itu keheningan yang bermakna begitu. Dalam keheningan kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Termasuk bagaimana kalau dalam konteks menulis ya inspirasi itu. Dan umbu sendiri memang tidak hanya bicara tapi memang perjalanan hidupnya itu hening itu sendiri. Jadi antara lain misalnya dia sangat sulit ditemui umbu itu ya. Dia tinggal di mana juga orang tidak tahu. Iya, dia sangat misterius. Iya, dan menurut Pak Marcel Pak Marcel Robot, beliau memberikan pengantar untuk buku ini juga. Lalu beliau sendiri pernah punya pengalaman menulis surat untuk umbu. Jadi waktu ada wartawan dari Bali Post, umbu kan redaktur Bali Post. Wartawan itu kegiatan di Giovanni waktu itu, SMA Giovanni tahun 90-an atau 2000-an ya. Lalu wartawan itu tanya, "Anda ini Marcel Robot?" Ya. Lalu wartawan itu cerita bahwa umbu cari Anda ini. Jadi untuk membuktikan itu dia minta Pak Marcel tulis surat kepada umbu ya. Dan menurut Pak Marcel surat itu tidak tahu sampai atau tidak, tapi intinya tidak pernah dibalas. Tapi Pak Marcel katakan dia bersyukur tidak pernah bertemu umbu ya, karena kalau bertemu mungkin kerinduannya itu bisa luntur ya. Saya akhirnya sepakat juga itu waktu baca buku ini. Wah, berarti saya juga bersyukur tidak bertemu langsung ya. Jadi ini memang agak unik kali ya. Kalau Gerson ya kita pernah bertemu ya. Jadi mungkin. Tapi kalau umbu, saya juga sampai hari ini tidak tahu jawabannya apa. Tapi saya begitu tertarik ya begitu. Banyak baca, cari tahu, lalu bahkan akhirnya menulis. Ini sudah buku kedua ini. Nah, lalu kembali lagi ke tadi yang soal keheningan ya. Kalau kita maknai seperti tadi ya. Sekarang kalau tadi kita obrol di luar sebelum kita mulai podcast ini tentang perkembangan teknologi dan lain-lain, saya pikir bisa menjadi satu input yang sangat baik ya. Sekarang informasi sangat banyak dari mana-mana ya. Mungkin benar kata umbu, ada saatnya kita harus hening ya. Saya sepakat itu ya. Dan itu yang kita coba share ke teman-teman ya. Betul. Untuk beliau ini, kalau mau, ini mungkin saya mewakili teman-teman yang lain juga. Saya yakin juga pasti banyak yang belum tahu beliau ini sebenarnya. Karena Umbu Landu Parangi ini juga kayak tadi kakak sempat singgung di awal, bahwa ternyata dia ada di belakang orang-orang besar itu. Kalau menurut kakak itu bagaimana caranya? Seperti itu apa itu? Memang pilihan. Jadi beliau sendiri memang, ya saya pikir salah satu dari sekian banyak orang yang memilih seperti itu kan. Ya kita tahu lah, kalian juga aktif di komunitas dan ikuti perkembangan sastra atau literasi di NTT itu. Kita secara manusiawi saja ya. Siapa yang tidak mau tampil toh ya. Dan umbu memilih jalan yang lain. Jadi dia memilih untuk tidak tampil, bahkan sampai meninggal pun dia tidak pernah menerbitkan satu buku pun ya. Dan dalam wawancara dengan salah satu wartawan ya, muridnya juga, Radar Pancadahana namanya ya. Radar pernah tanya kenapa tidak memilih itu. Umbu bilang itu memang biarkan saja orang lain yang itu. Lalu Radar sempat pancing ya, kan Sutarji lalu lain-lain itu kan terbitkan buku ya. Lalu Umbu katakan ya, kalau semua orang seperti Sutarji atau seperti si A si B itu, menurut Umbu itu perkembangan atau sastra kita tidak akan berwarna. Jadi Umbu sengaja mengambil peran lain. Jalan itu ya. Jadi Umbu menggunakan istilah taman dan tanam ya.
tanam dan taman. Jadi dia memilih untuk menjadi orang yang menanam di taman itu. Oke. Iya, taman yang dimaksud ya iklim sastra. Waktu di Jogja lewat Persada Studi Club dan juga di koran ya, media yang dia asuh rubrik. Lalu di Bali juga sama, di beberapa komunitas dan juga di Bali Pos. Itu yang dilakukan oleh Umbu. Jadi itu sebenarnya pilihan yang sangat mahal sebenarnya ya. Saya juga sempat berpikir, bukan menyesal tapi ya kalau kita omong mungkin orang terlalu lebay, tapi saya yakin kalau saya bertemu Umbu sebelum saya tulis buku pasti bisa jadi saja memutuskan untuk tidak menerbitkan buku. Tapi itu mungkin terlalu ekstrim ya. Ya. Saya coba ambil jalan tengah saja. Ya kita tetap terbitkan buku, tapi ya hal-hal yang lain yang ditanamkan oleh Umbu ya antara lain keheningan, tetapi yang satu hal juga kita tidak berkembang untuk diri sendiri, tapi mengajak teman-teman yang lain untuk ikut berkembang juga ya. Mungkin kita bisa jadi tamannya saja. Taman, ya. Tanamnya mudah-mudahan ada umbu-umbu yang Iya. Betul. Kakak ini kayaknya penulis kedua yang saya undang ke sini. Iya, oke. Terima kasih. Yang pertama kan Iya. Kak Buga. Saya ikuti juga ya. Itu sahabat saya juga, jadi Iya. saya melanjutkan. Terus dari bukunya kakak ini kakak memperkenalkan Umbu dengan Pak Gerson. Ya. Tapi kalau kita kembali ke buku, artinya mungkin kita tidak bisa jauh-jauh dari kata literasi. Betul. Kita tidak bisa jauh-jauh dari situ. Nah, kira-kira menurut kakak nih sebagai penulis buku NTT, penulis buku dan ada di NTT ini kakak. Siap. Kira-kira menurut kakak kondisi literasi di NTT saat ini itu bagaimana? Dan tantangan terbesar dalam membangun budaya baca dan tulis atau Ya. budaya literasi lah pada umumnya di NTT itu seperti apa? Ya, saya sempat ikuti juga video dari Ambuga itu. Saya pikir pertanyaannya ada juga ini juga. Iya, Saya sepakat juga dengan beberapa poin itu, dan artinya secara umum saya yakin kalian juga ikuti. Kita kalau hanya bicara mungkin ini ya, orang bilang mungkin opini atau kita berandai-andai. Jadi saya coba saya izin untuk lihat catatan ini karena supaya angkanya tidak meleset. Iya. Jadi kita coba merujuk pada misalnya ini kalau dulu waktu sebelum menteri yang baru itu kan asesmen rapor pendidikan itu ya. Itu kan kita terkenal dari tahun ke tahun itu merah. Jadi yang hijau itu jarang ya. Tapi ada yang menarik. Ini yang saya pikir kita bisa diskusi sih sebenarnya. Jadi secara kesan umum kita literasi masih tergolong rendah ya secara umum ya. Tetapi ada yang menarik. Yang data terbaru itu sebenarnya ada kenaikan itu. Iya. Rapor kita itu ada kenaikan. Jadi misalnya SMA ya, SMA itu ternyata SMA dan SMK sama sih, naik. Literasi dan numerasinya itu naik. Ya, dari 3 tahun terakhir itu naik. Artinya yang terbaru yang dirilis 2025, artinya hasil 2024 itu mengalami kenaikan ya. Dan puji Tuhan hampir untuk NTT itu di nasional juga sama, itu untuk SMA SMK lain juga sama saya lihat. Itu sudah khusus literasi numerasi itu rata-rata sudah di sedang. Lalu secara sekolah itu ada yang sudah hijau malah ya. Kalau karakter umumnya aman ya. Tetapi ada yang menarik juga ini kalian soal ini kan pertanyaan literasi. Jadi kita coba merujuk lagi di yang terbaru. Jadi yang terbaru itu kan yang dipakai terbaru itu bukan asesmen itu lagi, tapi tes kemampuan akademik. Yang menteri terbaru tuh. Nah, kalau merujuk ke situ itu hancur lebur itu. Itu secara nasional juga anjlok, lalu secara NTT juga kita ternyata paling di bawah. Kali ya. Bandingkan dengan Papua kita di bawah? Kita dengan 2 di bawah itu dengan Papua Pegunungan, itu 2 itu. Tapi secara artinya ada yang kita di bawah, ada yang Papua Pegunungan di bawah. Tapi secara total, secara nasional itu kita yang paling bawah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika itu yang wajib. Datanya ada, teman-teman bisa search saja. Lalu ada juga yang pilihan beberapa itu. Kita punya itu yang paling di bawah itu. Jadi ini saya pikir itu kondisi secara data seperti itu. Hasil lain juga misalnya dari PISA itu secara internasional juga sama, masih memprihatinkan. Tapi mungkin secara real saja di lapangan, saya yakin kalian juga punya pengalaman. Ya, kalau pengalaman saya di
kegiatan dengan teman-teman di Aspensi dan juga di Sekolah Timur dalam kegiatan-kegiatan kita, juga di beberapa lembaga. Saya juga terlibat sebagai narasumber atau fasilitator untuk kegiatan literasi dari Dinas Pendidikan, ya, provinsi dan beberapa kabupaten, lalu BGP, BPMP, Balai Bahasa NTT, dan juga 1-2 tahun terakhir di UNICEF. Nah, temuan saya secara pribadi sama. Jadi saya ambil secara contoh yang real saja itu. Kita pernah dihebohkan di Kota Kupang itu, kalian juga ikut ya, SMP, ada siswa SMP yang belum lancar membaca ya. Ya, itu saya temukan juga di lapangan. Banyak. Bahkan bukan hanya SMP, SMA juga ada beberapa adik-adik kita itu yang belum lancar. Jadi itu dari sisi membaca alfabet saja. Belum lagi kalau sampai membaca pemahaman yang itu diukur dalam literasi itu. Makanya saya katakan kita tidak perlu heran kalau indeks atau hasil literasi kita rendah. Mengapa? Satu, belum semuanya lancar membaca. Betul. Ya. Secara teknis ya. Secara teknis itu. Apalagi kedua, pemahaman. Pemahaman ini kan kalau kita tidak terbiasa membaca itu agak sulit menurut saya. Ya. Kita yang sudah tahu baca dan sering baca pun itu kan belum tentu menjamin pemahaman itu. Jadi ya kondisinya kurang lebih seperti itu, tetapi secara pribadi dan saya temukan juga bahwa di NTT itu kita punya potensi. Anak-anak kita punya potensi. Intinya itu bagaimana kita mengeluarkan potensi itu. Jadi kembali ke Umbu tadi, taman itu ada ya. Taman yang bernama NTT itu ada. Tinggal siapa yang mau tanam. Iya, bunga-bunganya juga ada, tetapi belum semuanya mekar mungkin. Betul. Lalu mungkin ada juga banyak pengganggu, Hama. kambing-kambing liar atau hama. Ya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari Umbu dan Gerson ya, kita masing-masing menjadi pembuat taman itu. Mari kita coba membuat pagar, kita tumbuhkan bunga-bunga yang bisa mekar itu. Ya. Kita beri pupuk. Tadi yang Kakak sempat singgung tadi itu, saya ingat kembali yang pernah Kamu ngomong itu, minat baca itu mungkin ada. Iya. Tapi daya bacanya ini yang belum tentu. Iya. Oh ya, saya lupa tadi tambahkan soal minat baca itu sebenarnya menarik juga. Ini survei dari Perpusnas. Ini ada yang terbaru juga. 2024 ini hasil yang terakhir, itu indeks literasi membaca ada dua di sini. Yang pertama indeks literasi membaca, indeks pembangunan literasi masyarakat, IPLM, ini dari Perpusnas resmi. Itu secara nasional itu 73,52. Artinya ada kenaikan dari tahun 2023. Lalu ada satu lagi dari Perpusnas juga, indeks budaya literasi nasional. Itu di tahun 2023 60,49. Lalu yang satu lagi indeks kegemaran membaca, indeks gemar membaca. Tingkat gemar membaca, TGM. Nah, itu kita di 72,44, naik dari sebelumnya 66,7 itu di 2023, dan 2024 72,44. Itu kategorinya sedang secara nasional. Kita NTT itu kalau saya ingat itu sekitar 70-an juga. Jadi sebenarnya agak baik ini. Agak baik. Indeks tingkat gemar membacanya itu. Ya, memang, tapi survei-survei seperti ini kan yang pertama tentu ada indikatornya. Lalu yang kedua kan tidak semua menurut saya. Ya. Jadi bisa sampelnya jadi seperti apa kita belum tahu kan. Kebetulan kalau mereka survei itu di sekolah atau anak-anak yang oke, ya hasilnya seperti itu. Tapi saya kalau secara pribadi bukan tidak mau peduli sih, tapi ya oke lah itu sebagai acuan, tapi saya lebih tertarik untuk kita lihat pada kondisi nyata saja, ya, kondisi real, ya kita padukan surveinya seperti itu, kondisi realnya seperti apa yang tadi saya katakan itu. Jadi masih rendah itu, iya, dan saya pikir kita perlu terima itu, karena kan begini, kita diskusi ini di banyak kesempatan juga, ada yang sepakat, ada yang tidak soal survei ini. Bukan hanya soal survei, tapi termasuk kita omong literasi, kita bilang NTT rendah, tapi ada juga yang bilang, oh tidak tinggi. NTT suka baca, antara lain yang merujuk pada itu. Jadi saya bukan tidak mau terjebak, tapi saya coba ambil jalan tengah saja. Bahwa kita terima hasil survei itu sebagai satu kerja ilmiah begitu, tetapi kita juga tidak lupa kondisi real kita, ya. Dan itu saya pikir teman-teman terutama di sekolah itu, para guru itu
pasti tahu betul itu kondisinya itu. Tapi kalau misalkan begini, kalau seandainya kakak kan tidak mau terjebak nih antara hasil survei yang bilang tinggi dengan kenyataan yang kita ketemu di lapangan adalah ya mau bilang rendah juga tidak rendah-rendah amat. Betul. Tapi harus dikatakan bahwa masih rendah. Iya, kalau saya misalkan, masuk ke situ. Berarti kakak setuju nih masih Saya rendah. sepakat bahwa masih rendah Masih dan rendah. harus ditingkatkan. Kira-kira menurut kakak apa penyebabnya dia masih rendah? Ya, tentu banyak banyak faktor. Kalau berdasarkan hasil penelitian itu juga ada catatan lengkap sih. Nah, tapi antara lain yang bisa saya share berdasarkan temuan dan juga saya kebetulan selain penulis, saya itu ikut pembekalan di pusat oleh Badan Bahasa, oleh Kementerian. Ada beberapa kegiatan. Jadi saya masuk sebagai fasilitator, artinya yang sudah ikut TOT secara resmi. Jadi ada beberapa indikator itu antara lain memang sarana dan prasarana masuk juga. Ya, dan itu memang kita NTT termasuk Papua dan Indonesia Timur secara umum tidak selengkap atau tidak seideal yang di Jawa atau Indonesia Barat. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang bisa kita terima itu. Jadi misalnya secara teknis saja perpustakaan. Iya. Berapa banyak sekolah di NTT yang perpustakanya sudah dikelola secara baik. Jangankan dikelola secara baik, bahkan ada sekolah yang memang tidak ada perpustakaan. Ada. Kalau di Kota Kupang ada kakak? Di Kota Kupang saya belum tahu, tapi di luar itu ada. Ada, iya. Maksudnya perpustakaannya mungkin ada, tetap bukunya ada, tapi itu masih satu dengan ruang guru misalnya. Oke, iya. Jadi maksud saya tidak ada satu ruang khusus yang itu ini perpustakaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sudah ada perpustakaan pun belum semuanya ada pengelolanya. Jadi kadang ada perpustakaan, ada pengelola, tapi yang kelola itu dia rangkap guru agama, rangkap guru PJOK. Betul. Jadi padahal sebenarnya kalau mau fokus, ada teman-teman kita yang sekarang mereka ada sekolah khusus tuh itu. Ada sarjana S1, kepustakaan ya. Kepustakaan. Itu ya. ada. Dan itu secara nomenklatur ada panduan perpustakaan itu harus orang yang Paham. tamat itu Iya, yang kerja di situ ya. Tapi kondisi kita tidak seperti. Nah, lanjut dari situ soal ketersediaan buku ya. Banyak di sekolah-sekolah itu kan buku-buku yang disediakan masih buku paket, buku teks. Iya. Kurang sekali buku bacaan. Jadi saya paham ketika tadi kalian share baru kenal Umbu, saya pikir bukan hanya kalian sendiri tapi banyak di sekolah, banyak mahasiswa. Mungkin salah satunya itu karena Umbu Gerson mungkin sedikit lebih terkenal karena beliau banyak publikasi. Nah, Umbu dan Gerson mungkin menurut saya mungkin tidak ada dalam pelajaran. Betul. Tidak ada dalam buku. Betul. Plus tidak dikenalkan oleh guru. Betul. Ya, nah mungkin betul karena bagaimana guru kenalkan kan guru juga tidak tahu. Belum tentu mereka tahu juga. Ya, makanya itu salah satu ya. Hal yang lain ya guru itu menurut saya kalau tentang literasi ya. Karena mengapa? Karena hasil survei juga hasil survei tim di pusat dan saya secara pribadi melakukan beberapa kuesioner singkat di pelatihan-pelatihan itu. Ternyata banyak guru kita kali ya yang masih punya pemahaman bahwa literasi itu hanya urusan guru bahasa. Wah. Iya. Ada Oh, banyak itu. Ada. Itu yang jadi mereka berpikir gerakan literasi itu urusan guru bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya literasi itu urusan semua guru. Semua. Bahkan semua orang sebenarnya. Kalau merujuk pada Tri Pusat Pendidikan oleh Ki Hajar itu keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi peran guru itu salah satu yang ya turut menentukan juga keberhasilan atau tingkat literasi kita mengapa masih rendah ya. Faktor yang lain saya pikir keluarga juga. Betul. Ya, walaupun kita sudah banyak program, kalau dulu Gong Belajar, kalau pernah dengar itu. Lalu yang terbaru itu Pak Amros ya, Kadis Pendidikan Provinsi, tahun lalu itu ada, kalau kalian pernah dengar namanya Gentabelis. Iya. Gerakan NTT membaca dan menulis. Ada yang terbaru, wacana dari Pak Gub akan memperlakukan jam belajar ya. Kebijakan-kebijakan seperti itu sebenarnya sudah sangat baik, cuman implementasinya saya lihat belum. Misalnya Gentabelis saja itu banyak guru yang kita sebut, banyak guru dan siswa terutama yang belum tahu ada program itu. Iya. Belum tahu. Bahkan gerakan literasi nasional. Berarti pemerataannya itu yang belum merata betul di sekolah. Minimal start dari sekolah lah. Betul. Banyak faktor di situ ya.
Iya. Faktor lain ya budaya Budaya. kita kan memang lisan masih sangat kuat. Betul. Lisan, betul udah. Jadi macam kayak kalau seandainya tadi kakak sempat singgung bahwa buku-buku bacaan itu kurang di perpustakaan, Betul. itu juga saya pikir itu salah satu kendala paling besar sih kalau untuk ngomong tentang perpustakaan, karena satu yang harus kita akui bahwa buku ini bagus, tapi yang tidak bagus itu harganya. Ya, Harga buku di Betul, Indonesia betul. ini tidak sinkron dengan kondisi ekonomi di masyarakat. Betul. Jadi kadang-kadang tuh orang bilang hobi baca buku ini beli buku mahal-mahal itu buat apa? Ujung-ujungnya belum tentu juga lu baca. Betul. Tapi kadang-kadang begini orang, ya mungkin masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda-beda ya kakak ya. Tapi untuk harga buku ini juga sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga buat meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Karena kalau kita lihat negara-negara lain itu mereka kasih subsidi loh. Betul. Di Malaysia itu mereka Termasuk kasih Malaysia subsidi. ya. Saya pernah ikuti juga. Siapa itu podcastnya JS Kairen atau JS apa? Kairen, betul. Ya. Agak tahu juga. Nyambung itu nah. Itu aduh salah satu penulis Iya. yang keren sih menurut saya. Dia punya cara mempromosikan budaya membacanya itu dengan gaya yang padahal dia itu milenial, Iya. tapi dia mempromosikan dengan gaya Gen Z. Harga Keren, mahal, pajak mahal. Pajak mahal. Iya. Aduh, betul. Tantangan. Itu tantangan. Nah, ini kita Ya. masuk ke segmen yang kedua dari terakhir. Tantangan menjadi penulis di NTT. Dengan budaya literasi di NTT yang kita udah sepakat nih kakak, masih Ya, rendah. betul. Dan kakak menjadi penulis di NTT. Itu Ya. tantangannya seperti apa tuh kakak? Paling Ya. berat apa biasanya yang dihadapi? Ya, tantangan tentu banyak sih dan masing-masing penulis mungkin berbeda. Tapi untuk saya secara pribadi, saya ingin merujuk ke dua orang ini. Yang pertama ya, Gerson dan Umbu. Kalau boleh saya ambil nomenklatur yang pas itu soal dedikasi dan konsistensi. Itu dua. Mungkin katanya agak berat tapi itu yang bisa merangkum. Dan itu saya tulis di salah satu esai ya. Dedikasi dan konsistensi sebagai penulis ya. Tidak banyak orang yang berdedikasi full sebagai penulis dan konsisten ya. Saya tidak tahu kalian punya list atau tidak siapa yang di NTT yang memang murni sebagai penulis. Menurut saya hampir tidak ada. Tidak ya. ada, betul. Saya sendiri pun memang penulis tapi saya masih mengajar di kampus ya. Tapi makanya kalau murni seperti katakanlah Gerson atau Yang pure hidup dari penulis. itu memang agak kurang ya. Saya tidak tahu siapa tapi itu tantangan pertama yang menurut saya. Tapi walaupun tidak harus menulis saya, tapi saya coba perluas. Jadi kalau kita mau potong di situ agak susah juga karena jadi kita perluas. Boleh kerja lain-lain, tapi maksud saya lebih kesetiaan untuk menulis itu. Tetap menulis ada. itu tantangan utama ya. Dan saya secara pribadi sempat beberapa tahun itu free tapi 1-2 tahun terakhir saya bersyukur karena dapat kembali roh itu. Jadi ini sekarang lagi ya bukan yang ideal sekali tapi saya merasa masih di jalur itu, masih setia ya. Masih ada lah. Tapi tetap itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua saya pikir soal tadi yang kalian sudah singgung. Kalau boleh kita kata nomenklatur yang pas itu apa? Iklim atau kondisi kita ya. Kita menulis, tetapi bagaimana tulisan kita itu sampai kepada masyarakat. Itu yang pertama itu. Dan itu kalau tadi sebut JS Kairen itu salah satu hal yang selalu beliau angkat juga. Boy Chandra juga sama saya ikuti. Jadi menurut mereka itu ini tantangan penulis. Bagaimana sesudah menulis tapi untuk sampai ke masyarakat itu tantangan berikutnya. Dan itu menyangkut distribusi dan saya sendiri belum bisa berkata banyak bagaimana caranya karena memang dari penerbit kalau harganya kan kita tidak bisa karena biaya produksi lalu tambah lagi apa namanya pajak dan lain-lain ya. Tapi kalau dari saya sendiri ya tadi bicara tantangan tapi ada peluang juga. Kalau saya lihat salah satunya sekarang itu bisa digital ya. Bisa digital itu saya yakin bisa dan saya yakin buku-buku termasuk buku ini juga bisa diakses digitalnya mungkin secara harga lebih di bawah buku fisiknya. Plus ada juga beberapa link yang bisa secara gratis sebenarnya kalian. Misalnya Ipusnas. Iya, betul. Ipusnas itu bisa
kita download aplikasinya. Saya sendiri sudah pinjam beberapa dan itu mudah sekali. Betul. NTT juga sama, perpustakaan daerah kita juga itu teman-teman di sana sudah buat itu, jadi bisa pinjam secara gratis. Apa itu. aplikasinya untuk perpustakaan daerah? Saya lupa namanya, tapi apakah iPusnas NTT atau baca Perpus NTT atau apa? Nanti saya coba cek. Oke. Tapi sudah ada. Mungkin masuk saja di situ ya. Tantangan yang lain itu saya pikir bagaimana apa ya? Ya ini klasik juga. Bagaimana tantangan penulis tadi ya? Soal ide itu. Jadi bagaimana melahirkan ide dan mengeksekusi. Tapi itu saya pikir itu teknis. Jadi masing-masing beda. Tapi Masing-masing tantangan yang penulis, lebih ya. global tadi itu. Soal bagaimana, dan saya pikir yang lebih penting juga kalau saya secara pribadi sekarang kali ya, makanya saya bersyukur sekali dengan kesempatan seperti ini. Saya sekarang lagi punya satu kecemasan sekaligus kerinduan sebenarnya, bagaimana yang hal-hal seperti yang kita bicarakan ini sampai ke masyarakat secara khusus untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang berada di jenjang awal ya, PAUD, SD. Itu saya pikir itu yang paling ideal. Ya SMP, SMA iya, tapi lebih bagus lagi di PAUD dan SD ya. Sehingga misalnya saya bayangkan sejak PAUD, SD itu anak-anak sudah kenal Gerson, kenal Umbu. Itu saya yakin akan sangat baik ya. Tadi kalian share baru kenal Umbu waktu tahu buku ini sama. Waktu kami berada di The Art Cafe itu dengan Pak Dokter Sadewa itu, ada satu peserta yang memang dia bahkan pernah genar Gerson, tapi waktu dia dengar itu dia pikir pahlawan nasional atau apa. Jadi dia baru pertama kali itu. Dan rata-rata mereka yang hadir waktu itu baru kenal juga Gerson dan Umbu ya. Saya secara pribadi ya sangat bersyukur itu. Jadi intinya itu tantangannya seperti tadi, dan saya pikir membutuhkan berbagai pihak ya. Obrolan-obrolan seperti ini saya pikir salah satu hal yang baik, dan kalau lebih banyak ruang seperti ini saya yakin sangat-sangat baik. Jadi teman-teman di apa ini Kayatene ya. Saya tadi baru dapat ceritanya ini tentang Kayatene itu apa, seperti perahu atau seperti manusia. Jadi kaya itu seperti, lalu tene bisa manusia, bisa perahu ya, kapal. Teman-teman dari bahasa daerah. Jadi teman-teman sini menghadirkan ruang-ruang seperti ini, saya secara pribadi sangat mengapresiasi, karena minimal apa yang menjadi keresahan saya sekaligus kerinduan itu bisa sampai ke semakin banyak orang. Siapapun yang nonton pasti akan ikuti obrolan ini. Iya. Ya. Saya juga kalau secara pribadi ya kakak ya mungkin secara pribadi, secara katanya juga kita juga bersyukur sesungguhnya kayak buku-buku kayak begini mengenalkan orang-orang NTT yang orang NTT itu banyak yang hebat-hebat loh. Betul. Tapi belum tentu semua orang kenal. Karena kita omong secara nasional, iya. Tapi kalau saya tidak tahu ya sekarang di sekolah ini masih mengenalkan orang-orang yang ini, yang kayak dulu kan zaman-zamannya saya kayak sekolah itu kan ada mulok. Kekuatan lokal itu kan. Sekarang itu juga ada sebenarnya. Ada, tapi apakah memperkenalkan sastra orang-orang hebat NTT, pahlawan-pahlawan NTT, cerita-cerita orang. Masalahnya kayak kita sekarang ini kan masih kental dengan budaya tutur. Betul. Nah, budaya tutur ini syukur kalau satu budaya tutur ini kelemahannya adalah cerita A ke B, B ke C itu ceritanya sulan lagi. Iya, betul. Jadi kalau misalkan dibukukan, artinya kan dari A sampai Z itu bisa dari satu literasi yang sama, satu literatur lah. Satu literatur yang sama. Jadi kita bersyukur khususnya buku-buku kayak begini bisa masuk. Kayak kemarin Ambu gak punya juga 1965, kenapa saya tarik ke sini ya? Karena ini loh, secara nasional kan kita tahu kejadian 1965. Mungkin itu beda ya, temanya sedikit lebih keras. Kalau ini aman lah. Aman. Kalau macam kayak Ambu gak punya itu kan 1965 kita tahu secara nasional. Tapi seperti di NTT-nya seperti apa itu kan belum tentu banyak yang tahu. Itu salah satu, betul. Saya ini tertarik dengan buku satu. Mungkin kakak pernah tahu yang Pendeta Mori Koliman punya. Apa judulnya? Aduh, ya itu yang judulnya saya lupa, itu yang makanya Sastra saya atau bukan? Bukan. Tentang 65 juga. Oh, oke. Tapi belum tahu. Saya lupa judulnya seperti apa. Mudah-mudahan saya ketemu dan saya akan bawa kembali ke sini juga. Supaya maksudnya saya tujuannya kaitannya itu bukan cuma kita omong lepas saja, tapi adalah sesuatu yang mereka tangkap. Nah, setelah kita omong seperti itu, kira-kira dari kakak ini nih, apa pesan untuk generasi muda NTT yang ingin menulis dan berkarya? Saya pikir tentu banyak. Yang tadi kita bicara dari detik pertamanya itu pesannya sudah di situ sebenarnya. Sudah tapi, tersampaikan. Mungkin dirangkum lah. Kalau boleh saya rangkum,
Saya mungkin izin ini supaya apa ya? Ada dasar sedikit ya. Yang pertama begini, soal perkembangan teknologi ya. Kenapa saya sebenarnya mencari jawaban apakah hal-hal seperti ini masih relevan. Kita omong sastra, membaca relevan. Tapi di tengah gempuran digitalisasi ya, dan ternyata jawabannya masih sangat relevan kali. Mengapa? Ada banyak, tapi saya kutip 2 saja di sini. Ini hasil penelitian nih kalian. Ini saya kutip untuk satu esai saya, tapi belum publikasi. Yang pertama itu jurnal psikologi di Amerika. Mereka meneliti kurang lebih 100.000 orang tentang efek dari media sosial, khususnya video-video pendek, TikTok, YouTube, dan lain-lain itu. Hasil penelitian itu membuktikan ternyata dampak dari scroll itu menurunkan kemampuan kognisi, memori, dan atensi, itu perhatian. Jadi itu menurun, tetapi meningkatkan stres, kecemasan, dan gangguan tidur, insomnia. Ini hasil penelitian loh. Satu lagi hasil penelitian di Cina yang melibatkan sekitar 1.200 mahasiswa, itu melihat hubungan antara kecanduan media sosial menyumbang tingkat depresi yang tinggi untuk mahasiswa itu. Nah, sebaliknya dukungan sosial termasuk komunitas dan termasuk di dalamnya buku itu ternyata mengurangi depresi itu. Ini hasil penelitian. Teman-teman bisa share saja di Google ada. Itu hasil penelitian. Jadi intinya membaca itu sangat penting karena memang dari YouTube, dari video kita juga bisa mendapatkan informasi. Tetapi berbeda. Ini antara lain Boy Chandra atau J.S. Kyren atau penulis lain, tapi mereka katakan membaca itu berbeda dan kita dengar audio atau di YouTube lah begitu. Karena kita bisa dengar sambil masak, bisa dengar sambil buat apa. Tapi kalau membaca fokus. Itu memang fokus dan itu membaca itu lebih melibatkan soal kedalaman itu. Ya, jadi itu saya pikir pesan paling utama itu. Dan yang lain sebenarnya saya pikir saya tulis sini tadi ya, soal literasi secara umum. Saya pikir kita kembali ke tripusat pendidikan Ki Hajar itu. Keluarga, sekolah, masyarakat itu harus berjalan seimbang. Jadi kalau selama ini kan kita kadang kita teriak-teriak pemerintah ya. Literasi rendah pemerintah, ya, harusnya semua ya. Keluarga dengan caranya, sekolah. Nah, karena saya aktif di lapangan, jadi saya berikan catatan juga di sini bahwa menurut saya itu yang ideal mulai dari dasar tadi kalian. Kenapa mulai dari dasar? Karena itu akan lebih kuat. Saya bayangkan kalau dari PAUD mereka sudah dapat pentingnya buku, tentu dengan pendekatan yang berbeda. Tidak mungkin mereka baca sendiri, tapi kita mengenalkan itu. Lalu dari SD ya kita sisipkan Umbu, Gerson ya. Betul. Itu akan lain ceritanya. Lalu peran guru itu sangat penting. Dan juga yang satu lagi itu soal komunitas. Komunitas itu penting sekali. Dari Gerson dan Umbu, mereka juga dulu terlibat dalam berbagai komunitas ya. Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup mungkin, atau ini buku ini judulnya mengenal Gerson, mengenang Umbu. Tetapi sebenarnya bukan hanya soal 2 nama ini kalian. Itu hanya di pintu. Ini hanya pintu masuk. Niat saya atau kerinduan saya itu sebenarnya lebih kepada ya mengenal sastra NTT, dan tidak hanya mengenal tapi mengangkat itu dalam setiap karya itu. Dan bukan hanya soal Umbu dan Gersonnya, tapi ada banyak nama lainnya. Felix Nesi, Mario Lawi, ya, Ambuga, Barapati Raja, dan macam-macam ya. Nama-nama yang sama ceritanya. Anak-anak di sekolah tidak kenal itu. Iya. Mudah-mudahan mereka sudah harus kenal dari sekarang. Jangan tunggu sampai mereka sudah renta dulu. Bahkan pernah di salah satu sekolah itu Karil Anwar, yang ya orang kita semua hampir kenal. Itu satu kelas itu mereka tidak kenal. Itu ada di salah satu sekolah SMP itu kalian, tingkat SMP. Tidak ada satu anak pun yang kenal Karil Anwar. Dengan bayangkan. Itu yang nasional loh kakak. Nasional ya. Itu. Apalagi Gerson dan Umbu ya. Mudah-mudahan saya sih bermimpi kalau misalkan kakak bilang mau memperkenalkan mereka ke PAUD, ke SD, mungkin mudah-mudahan nanti kita ketemu satu penulis yang dia menggambarkan tokoh-tokoh NTT ini nih dengan gaya mungkin kayak komik lah. Oh ya. Sejenis komik itu kayaknya mungkin bisa jadi keren lah ya. Iya, bisa. Memperkenalkan ke anak-anak. Sempat berpikir itu juga karena
sekitar 2 tahun terakhir saya terlibat sebagai penulis. Kalau kalian ikuti juga di berita-berita itu. Penulis nomenklatur itu bahan bacaan literasi. Itu yang buku-buku yang termasuk komik dan buku bergambar itu. Saya bayangkan bisa menyisipkan itu ya. Betul. Karena itu pendekatan ke anak-anaknya betul. lebih masuk. Betul, betul. Kalau novel Ya, itu tingkatannya itu sudah- SMP, Ya. SMP sudah bisa terima tapi Ya, ya belum terlalu SMP, berat. SMA. SMP SMA. Tapi kalau SDTK itu biasanya bergambar tuh lebih Betul, masuk. betul. Kakak, Sepakat. saya ini pertanyaan di luar skripsi. Ini buku keberapa? Oh, saya tidak hitung ini. Karena Saya ini tidak buku- hitung. Iya. Tapi 10 sampai Belasan, lebih Belasan? lebih dari Lebih dari 10. Oh ya, lebih dari 10 buku tunggal ya itu. Iya. Kalau yang tulis bersama orang lain, satu orang atau antologi itu sudah banyak. Mungkin Banyak. sudah 50-an lebih kayaknya. Tapi kalau yang solo-solo Solo mungkin Solo, belasan atau belasan ya. ya paling mentok kalau belasan bisa 20-an. Buku ke 20 sekian ya. Karena saya selain menulis buku puisi yang sudah ada di buku itu, buku puisi itu ada Novel. 2. Novel itu sudah 6 kayaknya ya. 4 novel yang saya terbitkan sendiri, 2 oleh kementerian waktu 2024 lalu saya ikut residensi ya, terpilih sebagai residensi di Morotai. Jadi saya 1 bulan di sana itu 2 novel itu. Laporan kami 2 novel, lalu cerita anak sekitar berapa? Oh, ada buku cerita 8. anak juga? Ya, cerita anak yang tadi itu. Di nasional, kemudian di NTT juga, di Balai Bahasa. Kalau di Taman Budaya itu komik itu malah. Pernah 1 ya. Perbanyak Jadi komik. sekitar ya belasan atau 20-an, saya tidak sempat hitung juga sih. Tapi Iya. kalau perbanyak komik baru kakak, ini kayak Gerson sama Iya. Umbu ini kalau dibikin komik bagus tuh kakak. Saya Memperkenalkan tokoh-tokoh NTT. coba mencari jalan ke itu. Amin. Tapi Kita dukung full. mimpi saya ini masuk ke dasar itu. Pendidikan dasar itu. Pendidikan dasar, PAUD ya. dan SD ya. Kalau sampai itu buku terbit, tolong pertama itu promosikan di KTN. Oh, siap, siap. Supaya kita bisa. Tapi ya, selain Gerson dan Umbu sebenarnya sudah banyak. Banyak. Buku anak berlatar NTT. Ya. Iya, bagus tuh. Kalau di Balai Bahasa NTT itu malah sudah 165 itu yang saya tulis bersama teman-teman. Ada lebih banyak ada yang berupa BIMTEK, tapi ada yang sayembara. Sayembara itu sudah 2 tahun, 2024 dan 2025. Jadi kita menulis cerita anak yang ada ilustrasi gambarnya, tetapi konteksnya NTT, termasuk Lembata, Sumba. Nah, ya. itu bagus tuh kakak. Ya, itu sudah banyak, dan kalau di nasional lebih banyak lagi. Betul. Di nasional kebetulan 2 tahun terakhir ini saya lolos. Tahun terakhir ini hanya 2 orang dari NTT. Tahun pertama tahun lalu 6 orang. Tapi yang kita tulis NTT ya. Dan saya secara pribadi karena saya dari Malaka, jadi tulisan-tulisan saya itu cerita tentang Malaka. Malaka. Cerita anak tapi latarnya Malaka. Malaka semua. Cuman yang berupa biografi sepertinya belum ya. Saya coba Amin. rencana untuk eksekusi itu. Kita dukung full. Semoga itu nanti akan ada. Siap. Dan tolong promosi pertama di KTN. Amin. Oh, siap. Kayak Kakak, ini. terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Sungguh Siap. mudah-mudahan ini bermakna. Pasti Pasti. bermakna, Iya. pasti bermakna dan punya jadi referensi tersendiri untuk masyarakat yang sudah mau dengar. Semoga podcast ini menjadi cara kita merawat ingatan sastra dan NTT, kakak. Siap. Sebelum kita bubar, kami ada kenang-kenangan dari KTN. Kan tadi kakak sudah pakai di kantornya. Oh, oke. Tapi ini kakak bawa pulang. Oke, Jadi untuk kakak, terima kasih banyak. Terima kasih, tanda terima kasih sudah Kayak mau hadir Tene, di sini. ya. Teman-teman yang mau dapat juga silakan mampir ke sini. Aduh, Oke. nanti kami pusing ini nih mau Ya, narasumber siapa lagi. Mudah-mudahan. Semoga nanti banyak-banyak tokoh-tokoh inspirasi seperti ini yang bisa kami undang ke KTN. siap. Dan terima kasih karena sudah beri ruang juga untuk Betul. segmen sastra atau segmen penulis seperti ini, karena kita butuh ruang seperti ini. Ya. Betul. Masih banyak penulis dari Kupang yang bisa Bisa diundang. kita hadir ke ya. Nanti saya bantu juga komunikasi kalau. Amin, dibutuhkan. memang terbaik. Itu yang saya butuh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari kami. Semoga podcast ini berkembang menjadi salah satu referensi untuk teman-teman untuk bisa lebih mengenal NTT dan khususnya sastra di NTT itu seperti apa. Sekian dari saya, Lia pamit. Terima kasih.